Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sadiqil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, para asatidzah, para nid imamat, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kebaikan demi kebaikan kita dirikan, yaitu dengan majelis-majelis ilmu ini semata-mata taufik dari ilahi. Karena kemudahan yang diberikannya, taufik yang dikaruniakannya, serta nikmat yang diturunkannya, kita bisa melaksanakan pertemuan ini. Mudah-mudahan hati kita senantiasa mensyukuri, sehingga nikmat-nikmat yang sudah kita terima semakin banyak pula kita dapatkan insyaAllah. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi junjungan alam, yang kita harapkan mudah-mudahan di hari kiamat kita diberikan izin mendapatkan syafaat. Dan di dunia mudah-mudahan kita kepadanya termasuk pengikut yang taat. Melanjutkan pembicaraan atau membaca kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahmatullahi ta'ala alaihi wa ala walidayhi wa syuyukhihi wa talamizatihi. Qala Ar-Rawi di hadal kitab, akhbarana Abul Hasan, masih dalam bab marawa Ahmad ibn Hanbal an Syafi'i min al-athari wal masail. Bab tentang riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baik yang berkaitan dengan athar, hadis-hadis, atau athar dari para as-salaf, ataupun al-masail. Al-masail jamak masalah, yaitu tentang hukum-hukum fikih, tentang masalah-masalah fikih. Kenapa ini disebutkan? Karena memang seperti yang sudah dibaca atau disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah sebelumnya, bahwa Imam Ahmad sangat tertarik kepada fikihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ada enggak riwayat yang dia sebutkan atau dia riwayatkan dari gurunya tentang masalah-masalah tersebut? Ini Imam Ibn Abi Hatim tunjukkan kepada kita ada riwayat-riwayat dari Imam Ahmad, dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Kemarin kita sudah bacakan, yaitu tentang yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari Imam Malik, bahwa dia berkata, saya mendengar Muhammad ibn Ajlan yaqul, berkata, idza aghfala al-alimu la adri usibat maqatiluh. Apabila seorang alim sudah tidak lagi memakai kalimat la adri, saya tidak tahu, artinya semua pertanyaan dijawab
walaupun tidak pasti dan tahu, usibat maqatiluh, ini adalah tanda dia akan celaka. Karena Imam Malik rahimahullah, seperti yang masyhur diriwayatkan daripadanya, datang utusan bertanya dari Andalus, dari Spanyol ke Madinah. Dari 50 pertanyaan yang dia jawab tidak sampai sepertiga. Hanya 15 dari 50 pertanyaan. Lalu sang penanya mengatakan, apa yang saya katakan nanti kepada orang di sana? Katakan, Malik tidak tahu. Tidak berat baginya ya. Bagi kita berat bang. Ya, bagi Imam Malik tidak berat. Bagi kita sangat berat. Kenapa? Karena kita takut runtuh reputasinya. Takut dibilang tidak tahu. Kalau Imam Malik tidak. Dia justru takut kepada Allah kalau menjawab sesuatu yang dia tidak tahu tapi seperti tahu. Dan Imam Malik juga percaya dan yakin kalau masalah itu akan terjadi atau sudah terjadi, pasti ada alim yang akan memberikan jawabannya. Maka dia jawab yang pasti-pasti saja, yang dia itqan, benar-benar menguasainya. Yang lain biarlah yang lain menjawab. Biarlah yang lain menjawab. Karena begitulah as-salaf itu, kalau ada yang bertanya kepadanya, selalu mereka disposisikan. Tanyakan pada si fulan, karena dia lebih alim dari saya. Tanya lagi pada yang disebutkan, tanya lagi si fulan, dia lebih alim dari saya. Ujungnya balik ke yang pertama. Itu yang pantang sama kita. Kalau kita enggak, apa dia tanya lo kayaknya apa nabi dia. Kan itu apa nabi dia. Dia yang paling alim sih kok. Dia pokoknya dia sono. Nah, itulah masa-masa. Kalau dulu seperti itu, makanya hampir tidak ada ulama yang berkelahi karena masalah duniawi. Karena masalah duniawi. Paling-paling karena ini, karena perbedaan pendapat, bukan karena pendapatan. Allah musta'an. Kemudian selanjutnya Imam meriwayatkan juga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala akhbarana Abul Hasan, telah meriwayatkan, memberitakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz Ibn Mardak An-Nisaburi, rawi kitab ini dari Imam Ibnu Abi Hatim. Qala hadatsana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris Ibnul Munzir Al-Hanzari Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Salih ibn Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, anak Imam Ahmad. Ibunya Ummu Salih, yang disanjung oleh Imam Ahmad. Tazawwajtuha aw ishtu ma'aha akthara min 30 sana. Saya hidup bersama Ummu Salih selama 30 tahun. Lebih dari 30 tahun. Makhtalafna fi kalimah. Tak pernah kami berselisih satu kata pun. Masya Allah. Awak setahun payah lulus semuanya. Setahun. Kamu kalau tausiah nikah kodok mau sabuin bay waktu setahun. Tekanang leh, isan. Lebih catat tanggalnya. Nah, setahun babai waktu. Kalau le ndak babanta sekali jua, insyaallah saya beri hadiah. Tanggal 2 boleh apa tang? Zulqa'dah ya. Lah, 2 Zulqa'dah sampai 7. Asabun ke mamak mah. Lulus mamak ya. Ada banyak piti mamak tu. Kalau banyak itu mungkin umrah kan. Tapi kalau saya kene jazakallahu khairan. Ya barak. Tapi mahal jazakallahu khairan dulu. Tapi traktir alun ya. Gua sudah apa gua? Gua suruh. Nah. Masih berhutang kayaknya bang. Ya kalau ada menikah dan tausiah atau mahasiswa dan nikah masuk dan maju, pertama dapat nilai A. Yang kedua, kalau lihat ada pitis kene batraktir makan di tempat yang romantis. Ini dua dak nator. Ini. Ya, kau makan sate, makan bakso, kan itu kelas-kelas awaknya kan. Ndak kan mahal-mahal bono memang ya. Ya.
Tapi tak apa kat Abi yang 2 juta sekali makan tak apa je lah. Nah. Tapi Abi nang tak apa bungkui pulang lah. Insyaallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 tahun hidup bersama Ummu Saleh. Tak pernah selisih satu kata pun. Pak Ucoro kat rumahnya. Awak tak lulus di Allah musta'an. Gitulah. Karena memang Imam Ahmad punya prinsip seperti yang dia sebutkan. 1, saya lihat 9 dari 10 adab itu terletak pada at-taghadhi wa taghaful, yaitu melalai atau mengabaikan kesalahan orang. Itu tu nampak ya. Nah, kodoknya mengabaikan kebaikan orang, sah? Kalau mengabaikan kebaikan, awak ahli itunya. Tapi mengabaikan kesalahan orang, hati orang tak pandai. Ikan dia bang? Kalau mau nyebut elok ke awak sekali, nyebut salah. Tak kadang tahu. Allah musta'an. Lelah sama juga, yang tino jadi. Jadi, pesannya pada anaknya Saleh ketika akan beliau dilantik atau ketika akan dilantik jadi qadhi di Khurasan, apa katanya? Inwi khairan, selalulah berniat baik. Fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaita khairan, sebab engkau dalam kebaikan selalu selama kau masih berniat berbuat baik. Karena Nabi bilang, niyatul mu'min khairun min amalih, niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Awak niat jadi orang taat, tapi tidak sampai seperti yang awak niatkan. Niat itu sudah dapat pahala. Awak niat jadi orang dermawan, tapi tidak siap mau kaya badan. Tapi niat sudah ada pahalanya. Niat jadi seorang alim yang amil beramal. Kalau udah dapat ilmu dan buat lah biar pada jang. Tak juga dapat dia, tak je sampaikan. Tapi niat sudah sampai. Niat nak pergi haji, kan ya? Dapat juga pahala, insyaAllah pahala haji kalau kita sudah usahakan. Maka niat mukmin lebih baik daripada amalnya. Maka selalu berniat baik. Inilah Ummu Saleh. Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Maka anaknya juga tidak jauh dari perangai ayah dan emaknya. Qala Abi, dia berkata, bapakku berkata, qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah taala, fil ladzi tafutuhu sajdatun, tentang seseorang yang luput darinya satu kali sujud, yakni yansaha, yaitu orang yang terlupa sujud satu kali. Idza shalla rak'atan ukhra, apabila dia sudah salat pada rakaat berikutnya. Wa sajada fiha sajdatan, dan sujud di rakaat kedua itu satu kali sujud. Adhafaha ila tilka sajdah, maka terhitung sujud di rakaat pertama tadi dengan sujud di rakaat kedua ini adalah 2 kali sujud dan dihitung baru 1 rakaat salat. Dah bocor, sebentar, aman dulu. Selesai cerita dulu. 6. Fatakunu luh rak'atun qad ata bisajdataini, maka yang sujud di rakaat pertama dengan sujud di rakaat kedua ini itu digabung dan baru terhitung 1 rakaat. Qad ata bisajdataini, dengan demikian dia sudah sujud 2 kali sujud di 2 rakaat. Tapi karena 1 rakaat tadi 1 kali sujud dan ini 1 rakaat 1 kali sujud, maka digabungkan keduanya menjadi 1 kali rakaat, 1 rakaat. Sebab apa? Karena tidak ada rakaat kecuali 2 kali sujud. 2 kali sujud. Paham? Alunlah. Ini kalau paham sudah awak leh. Alunlah. Nah. Misal seseorang salat baik sendiri atau jadi imam atau berjamaah. Semua itu bisa terjadi.
Misalnya kita sholat, tiba-tiba sudah merasa selesai sujud ya, kita sujud, ketika bangkit dari sujud langsung berdiri, padahal baru satu kali sujud, tidak ada duduk antara dua sujud. Apa namanya? Lay, alhamdulillah. Kalau kau tidak payah contohnya, alhamdulillah. Pernah terjadi, baik jadi imam maupun jadi makmum. Ya, tapi kan tidak tiap air lah. Kalau tidak tiap air, kan kalau lupa tiap air lah bahan tak dulu lah. Jadi tidak tiap air tak mungkin lah. Tapi pernah terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Kalau masih belum masuk ke rukun yang lain, apa rukun yang lain setelah itu? Enggak. Tahu gak? Apa dia buat nama tahu gak? Al-Fatihah. Kalau belum baca Al-Fatihah, maka dia kembali kalau ingat. Kembali kalau ingat. Tapi tidak ingat kecuali di rakaat keempat. Nah, kan itu di rakaat keempat misalnya. Atau ini surah pertama, gambar pertama, dia ingat setelah berdiri. Kalau belum masuk ke rukun yang lain, belum masuk ke rukun yang setelahnya, baru berdiri, belum baca Al-Fatihah, maka dia kembali sujud ke bawah. Kembali sujud. Kembali sujud, artinya duduk antara dua sujud, setelah itu sujud yang kedua. Kan yang tertinggal apa tadi? Tidak Al-Fatihah kok. Yang tertinggal sujud dan duduk antara dua sujud. Maka dia duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Setelah itu kembali berdiri meneruskan rakaat yang kedua. Jelas? Kalau itu tidak masalah, tidak ada khilafnya. Dia boleh meneruskan rakaat yang kedua karena masih bisa sujud. Tapi kalau sudah masuk ke rukun setelahnya, ingat kalau sudah masuk ke rukun yang lain tak boleh dibatalkan. Rukun yang lain tak boleh dibatalkan. Akhirnya apa? Dia wajib meneruskan rukun itu. Membaca Al-Fatihah. Terus membaca Al-Fatihah. Setelah berarti baca ayat atau surat. Kemudian ruku, kemudian sujud. Nah, apa yang dia lakukan di sujud yang sekarang ini? Maksudnya hitungannya ke rakaat kedua nih. Sah? Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad ini, dan ini yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu dia sujud di rakaat kedua ini hanya satu kali. Terus setelah sujud dia langsung berdiri ke rakaat kedua je lah, ketiga. Tapi lah di dua cakap dia mah rakaat ketiga dalam hitungan itu. Tetapi menurut Imam Syafi'i tidak. Dia rakaat pertama yang hanya satu kali sujud dihitungnya setengah. Rakaat kedua yang hanya satu kali sujud juga dihitung setengah. Akhirnya apa? Terhitung satu rakaat. Itulah kata beliau, fatakunu lahu rak'ah. Baru terhitung satu rakaat. Tapi ngomong kah? Iyalah, selamatlah. Iyalah, selamat ya. Mudah-mudahan supaya selamat pergi balik. Iyalah. Insyaallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi terhitung satu rakaat.
2 rakaat terhitung 1 rakaat. Karena apa? Karena sujudnya hanya satu kali. Sedangkan jumhur ulama Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dia lain. Mereka mengatakan bahwa rakaat pertama itu dianggap tidak sah. Dianggap atau tidak terhitung. Berarti yang terhitung rakaat pertama adalah rakaat kedua. Lalu gimana dia lakukan? Terus kemudian ruku, kemudian sujud dua kali. Tentu antara 2 sujud ada namanya duduk antara 2 sujud. Dari sisi teknis Syafi'i dengan jumhur berbeda, tapi dari sisi hasil sama. Tetap ini rakaat pertama. Jelas? Jelas? Hasilnya tetap 1 rakaat. Cuman jumhur mengatakan rakaat pertama tadi jauh. Nah, itu tidak terhitung. Yang terhitung adalah rakaat yang kedua ini. Apakah dia batalkan sholat? Tidak. Karena sholat tidak boleh dibatalkan. Karena sah. Yang tidak sah tadi hanya rakaatnya tadi. Kalau sholatnya sah. Apa sebab? Dimulai dengan takbiratul ihram tadi. Jadi sholatnya tidak batal. Kecuali tuan-tuan keluar adalah. Nah, oleh sebab itu, dari sisi hasil akhir sama. Rakaat ini terhitung rakaat pertama. Dan rakaat ketiga itu adalah rakaat kedua. Rakaat pertama itu adalah rakaat kedua itu adalah rakaat pertama dan rakaat ketiga adalah rakaat kedua. Cuman bedanya jumhur mengatakan rakaat pertama tidak dianggap. Yang dianggap adalah rakaat kedua sehingga harus mendatangkan 2 kali sujud. Kalau sedangkan Imam Syafi'i tidak. Karena beliau melihat sah semuanya. Al-Fatihah ada, ruku ada, sujud ada. Yang lupa adalah sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Sedangkan duduk antara 2 sujud itu adalah wajib. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka beliau mengatakan tetap sah. Artinya tetap terhitung. Maka di rakaat kedua adalah setengah pula. Jadi gara-gara tadi setengah, ini harus juga dijadikan setengah. Sehingga sujudnya hanya satu kali. Maka terhitung 1 rakaat. Inilah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, apakah Imam Ahmad terpaku dengan pendapat gurunya? Nah, inilah kepada para fanatis, golongan fanatis mazhab, ya Imam Ahmad dengan Syafi'i tidak mesti sependapat. Padahal guru yang sangat dikaguminya. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik juga tidak mesti sependapat. Padahal gurunya. Sebagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga tidak sependapat dengan dengan gurunya Waqi' bin Jarrah, dengan teman sejawatnya Abdurrahman bin Mahdi, dengan gurunya Sufyan bin Uyainah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jadi kita aneh bin ajaib ketika orang harus mewajibkan atau mewajibkan untuk ikut dalam segala hal pendapat satu imam, sehingga kita dipaksanya, diinterogasinya. Kamu imamnya siapa? Begitu. Kalau tidak ada imamnya berarti tidak alus sunnah. Di mana? Alus sunnah itu imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mujtahid kau lentiah langsung ke Rasulullah. Itu dia. Tidak nampak mosong sodo ulama yang menyerukan tidak boleh fanatik pada satu mazhab itu. Tidak ada yang belajar seorang dah. Semuanya belajar dengan ulama. Dia tidak berguru dan? Dan tempat Darun kan woi. Banyak guru di Darun. Tanya kan kayak Buya pun Buya lah. Mana banyak guru nasonya? Ada Buya Gadang rahimahullah, ada Buya Daud rahimahullah, ada Buya Rashid rahimahullah, ada Buya Tommy, ada Buya siapa? Banyak lah.
Pokok banyak. Pokok banyak. Ada Buya Umi Nur Aini, ada Umi Farida, ada Umi Johari. Banyak yang ngajar kami. Itu adalah orang-orang yang berilmu yang ngajarkan kepada kita. Itu paham sang jadi kecil. Di Mujali tabang ke Madinah, buat pondok situ kene. Bersemedi dalam pondok orcon itu belajar. Enggak. Maknanya kita mengambil dari Nabi SAW pasti melalui ulama. Antum tahu hadis sahih. Dia ambil mana? Dia Sahih Bukhari, dia Sahih Muslim. Bukhari ngambil dari ulama, dari gurunya. Gurunya ngambil dari guru-guru. Dah sampai ke Nabi SAW. Jadi ada, itulah kadang-kadang fitnah yang kadang condong bantai je paji gitu. Bantai je paji. Nya pahamnya tapi condong tak paham. Bahwa kita ketika mengatakan ambil dari Al-Quran dan Sunnah tentu melalui para ulama. Cuman memang beda ulamanya. Yang satu ahli ta'wil, yang satu ahli tafsir. Nah, yang satu ta'wilnya ta'wil fasid, satu pakai ilmu tokoh-tokoh, yang ikut pakai ilmu nyata. Tentu contoh ilmu tokoh-tokohnya. Tak sebut contoh. Nampak patang nak terkanang ni cerita patang. Lain, ketika Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh mengatakan, Zawajanillahu min fawqi sab'i samawat. Saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Wa zawajakunna ahlukunna. Sedangkan kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian. Berarti Zainab mengatakan Dayan love you. Tentu ada kelebihan. Allah yang langsung nikahkan. Tapi kan tak cerita walid ke doi. Kan masalahnya turun ayat. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid bin Haritha sudah cerai dengan Zainab, selesai iddahnya, kami nikahkan engkau dengannya. Siapa yang nikahkan? Allah. Maka Zainab memahami Allah menikahkannya berdasarkan ayat. Dan ilmu tokoh-tokoh. Kemudian dia memahami bahwa Allah di atas langit ketujuh. Pakai tokoh-tokoh tak? Pakai tokoh-tokoh Zainab? Tidak. Pakai ayat, pakai hadis. Pakai hadis. Dan ilmu tokoh-tokoh. Lalu datang syekh besar. Menggodang sorban je. Ya dia. Godang sorban muncul godang juga cerita. Ya soalnya nyabui yang lain jahil sudah. Yang mengakui Allah di hati jahil. Yang mengatakan Allah tidak di hati itu non cadia. Tentu awak dia tambah enggak dia dia. Nabi dia tambah enggak dia. Zainab dia tambah enggak dia. Akhirnya apa cara menolak dia? Asal jangan Allah di hati. Maksudnya jangan. Maksudnya nikahnya Zainab itu dicatat di Lauhul Mahfuz dalam catatan khusus. Tua, mana dapat ke tua? Ada Al-Quran? Ada hadis? Mengosong bahwa catatan buku nikah Zainab punya catatan khusus. Mana dapat? Kau takut? Kau timu takut-takut? Tak badalil tak? Apa nama ambil pinang dah masuk dalam kambui apa takana itu dia sabun tekanang lah ambil pinang masuk dalam kambui apa tekanang itu sabun itu satu ilmu satu dulu kini dalam ilmu yang kini kan lah banyak untuk ilmu lah banyak buku lah banyak media tidak perlu pakai ilmu toko-toko je lah. Di mana dapat cari dalam kitab ada enggak bahwa maknanya adalah catatan khusus. Kemudian yang maksud dengan catatan khusus itu apa? Misalnya khatnya kalau nikah Zainab pakai khat kufi, kan itu ancaknya atau sulus. Nak kau cik khat naskhinya, khat biasa aja nya. Iya. Kalau itu nya mana dalil? Di mana dapat sampainya kalau mahfuz tu? Kan tak ada. Itu tu namanya ilmu toko-toko. Kau lagi nak bodoh tak faham kali. Gen Z tak habis dia tu ilmu toko-toko tu tiap dah wakalul ilmu tu. Habis dapat leh ya. Ilmu toko-toko habis dapatnya.
Ndak juga. Ndak, apa cara? Generasi milenial. Hah? Oh, lu lama lah. Atau lojon, Pak. Apa tahunya? Ndak juga. Bukti. Aku tak mau juga. Akhir, aku lihat tentu. Apa akak? Alainya atau nyongke nyawa. Betul. Jadi apa tak kan jadi apa tak apa sabuk gitu. Untuk menolak ayat Quran, menolak hadis Nabi, menolak pernyataan as-salaf tanpa dalil. Sedangkan Zainab berdalil dia mengatakan Allah di atas langit. Nabi berdalil dia. Kalau tuan-tuan nak buat penelitian, tentu yang paling teliti yang pernah naik ke atas. Kan ya? Kalau pakai teori filsafat tu, jujur pakai teori filsafat tu, kan itu sesuatu tidak boleh diyakini kecuali diteliti. Yang mengirimkan ayat itu siapa? Allah. Allah Maha teliti. Itu nak teliti je lah. Allah Maha teliti. Yang kedua, yang menyampaikan itu yang pulang balik kata kodok. Siapanya? Jibril. Kemudian dari kalangan manusia yang menyampaikan itu yang pona PKT. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan tidur apa nak kata? Hah? Apa nak kata? Enggak. Jadi kambing dah. Enggak apa nak kata? Tu siapa enggak dia hati? Di mana dasar? Pasti ilmu tokoh? Ilmu tokoh-tokoh. Nabi langsungnya kata, Jibril pulang balik hati ke bawah. Kemudian malaikat yang melaporkan, yang mencatat, yang turun naik, turun menengok amalan awak, kata melaporkan amalan awak. Ke siapa laporkan Ke non di hati. Siapa? Allah Ta'ala. Orang nampak nak kata, nyabuk di hati. Awak tak pernah kata nyabuk. Itu ilmu tokoh-tokoh. Itu mana kayak sabuk aja yo. Tentu kayak yang maha teliti, yang pernah naik ke atas, dan di bawah-bawah ke pakai ilmu tokoh. Jadi itu sodo. Oh, tidak mungkin dah. Makanya ilmu rata-rata mereka adalah ilmu menidakkan. Kan ya? Allah punya wajah? Tidak. Pernah nengok? Tidak jurah. Pernah basuh? Tidak jurah. Kan ya? Dan inyo sendiri nyebut punya wajah. Malaikat Jibril nyebut punya wajah. Nabi sendiri nyebut punya wajah. Dan as-salaf ijma' mengatakan dia punya wajah. Atibanyo tidak pernah kakan tentunya tidak punya wajah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ilmunya ilmu rata-rata ilmu menidakkan. Kalau menidakkan, uang ragu atau yakin? Hah? Non batido, yakin tu orang ragu. Ragu, enggak lewatnya. Banyak untung jenlenya. Tengok sadasman bangkrut condohnya. Ragu enggak jadi. Kan ya? Nikah lain. Enggak ragu. Kan ya? Hanya ada sebegini enggak mau nikah, ragu. Banyak belanjanya. Kawasan setelah nikah tambah banyak penghasilannya. Ya, abang kan ragu jauh dulu-dulu. Ya. Tahu tak pula. Apalagi kena tanyong nak calon mintua. Apa kan memberi makan anak dia ni kan? Iya ni ya. Dan alhamdulillah dia tak tanyong dia mintuan. Kalau sampai tanyong dia kena sabui. Hah? Nan apa ben ke nyojonya dan. Tu kalau ndak dapat dia ngdum apa dan makannya. Kan iya. Nah, lalu nak jadi menantu apa lah? Boleh makan siko, kan ya? Iya bang, nya kalau nak makan rumahnya dulu sebelum jadi menantu. Oh, nak aru aja, nak pernah nampak dah. Asli, nak pernah nampak anak tu. Non itu, non lain-lainnya. Simpannya dulu. Lah nampak kesan, tak lah bisa lopen. Langsung melamar, jadi itu. Jadi, sawalun jadi menantunya, kau boleh makan situ? Itu sudah, masa tak boleh? Kan ya? Yang kedua, dan sebantuan rumah mintuannya. Waktu liburnya, setengah sayang-sayang, pailau lah. Kan tengah sayang-sayangnya. Pak liburan sebulan tengah 2 bulan kan, tentu tengah sayang je pun tak kan, tak pun dia bayi belanja, tak kan minta ada dah. Sang di bayi mah di Bali yang lihat
Ya itulah hebat nama dan tu. Nah, kalau bayi misalnya mati balik 3 hati dia orang. Nah, hati dah. Tapi kalau bayi mau puluhan tak balik orang. Mau puluhnya makanya macam sama itu dapat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan pakai ilmu tokoh. Jadi kalau ilmu tokoh-tokoh selalu bikin keraguan, bukan tentang keyakinan. Makanya kalau kita baca akidahnya as-salaf, apanya Allah Ta'ala, apanya Rasulullah, yakin langsung. Sahih? Tapi kalau baca akidah khalaf, ilmu kalam, apanya Allah Ta'ala, ragu sodoh. Apanya Nabi, ragu sodoh. Kan ya? Kan ya? Kan tak tonton cahaya rambu, buku akidah Rasulullah itu, mempelajari darun dulu. Kalau ada yang tidak ngerti, ini padahal tidak ngerti, jauh lagi bawa gitu dulu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bukan tidak ngerti. Ngerti bawa namanya. Cuman, setelah awak bandingkan, tentu awak yakin dengan yang berdalil, dengan yang tidak berdalil. Yang ilmu tokoh-tokoh tentu tidak bawa guru berharga ilmu yang turun dari yang maha mengetahui, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak panjang kayaknya, gara-gara Imam Ahmad. Lainnya gurunya, lain pula pendapat-pendapatnya. Sebab apa? Inya paham wasiat gurunya. Mosong taklid tidak dibolehkan. Kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bani tontonnya Bu Ido mosong Imam Ahmad ndak pakai ulama. Hah? Kan pakai ulamanya? Pakai ulama. Banyak guru pada awak. Ribuan gurunya. Tapi tidak semata-mata ikut ulama tertentu. Makanya jangan dicari imam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk kau tu bang. Mak copek lah. Bang. Apa copek tu? Bah jalan sampai copek jam. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT itu kalau rupanya di rakaat pertama, sah? Lupa satu kali sujud di rakaat pertama. Bagaimana kalau seandainya dia lupa di rakaat terakhir sujudnya dan sudah salam? Dan sudah salam. Bagaimana dia melakukannya? Maka para ulama selama jarak antara dia salam atau dengan waktu ingatnya itu tidak lama, maka dia langsung sujud, kemudian tasyahud lagi terakhir, kemudian salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Nah, kalau tidak terkadang daerah sampai esok pagi, sampai esok pagi, maka dia ingat setelah besok, ingat pas zuhur potong tak sujud dah, kan ya? Maka dia ulang solatnya kembali, diqadha, karena Nabi mengatakan man nasiya aw man nama anis salati aw nasiyaha fa waqtuha hina zakaraha wa hina qama aw hina istaiqadh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur lewat salat atau lupa, maka waktunya adalah di saat dia ingat. Tadi dia kan belum solat, cuman lupa pekerjaan solat. Lalamu lah saya semalam bertekanan, maka dia solat pada waktu itu dan mengqadanya. Wallahu a'lam. Ta'iqam muslimin wa musliman. Wa kana yahtajju ala Abi Hanifah qalu idza qila sajdatan ajza'ahu. Qala fakadzalika idza ajastum antum hadza ajazna nahnu hadza. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah mendebat orang Abu Hanifah dan murid-muridnya, karena mereka mengatakan kalau dia sujud satu kali itu sudah cukup. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau memang cukup tidak batal, maka kami bolehkan pula seperti ini, yaitu sujud pertama, sujud di rakaat pertama dihitung setengah, sujud rakaat kedua dihitung setengah, sehingga baru satu rakaat. Jadi kalau bolehkan itu, kami juga bolehkan ini. Karena apa? Alasannya sama. Alasannya sama-sama solatnya tidak batal. Cuman sujudnya yang terlupa. Yang terlupa dimaafkan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Qala Allah wajabat. Ya Allah, jangan kau beri kami dosa karena terlupa atau tersalah. Makanya Abu Hanifah tadi kita katakan sama dengan jumhur bahwasanya salatnya di rakaat pertama itu dianggap tidak terhitung, tapi dia masuk pada rakaat kedua yang terhitung pada rakaat pertama. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Karena waktu ingat. Iya, waktu ini biasa tak kana waktu salat itu. Kok salat asar ya asar tak kana no. Sah? Atau zuhur tak kana. Pokoknya bila tak kana. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah tak baca 2 kali, tak baca. Kalau tak baca tak apa, tapi kalau sengaja baca tak boleh. Nah. Kalau tak baca tak apa, kalau baca 2 kali dengan sengaja tak boleh. Ada yang mengatakan sampai batal salatnya. Nah, itu. Ayat mana tu? Asbabun nuzulnya yaitu
Zainab dengan Zaid sudah tidak bisa melanjutkan pernikahannya. Maka Nabi SAW sebenarnya ingin menikahi Zainab. Cuman takut nanti apa kata orang. Apa kata orang? Masa anak sendiri dinikahi? Karena dalam tradisi jahiliyah dulu, bahwa anak angkat seperti anak kandung. Anak angkat seperti anak kandung. Berarti menantu kita dari anak angkat seperti menantu dari anak kandung. Menantu dari anak kandung sekali menantu selamanya menantu. Tidak ada mantan. Dia tetap mahram kita selamanya. Maka jangan cita-cita lah nikah je menantu lah tak. Kalau kan bawa buat je anak sahabat dia awal. Wang jadi wang dedu ya. Mana tentu ke? Mana tentu lah lama tengok-tengok kan. Jadi suruh anak dulu. Tu ni anak mati capek. Tak asal, tak boleh nikah dengan mantan menantu. Karena sekali dia mahram kita, mahram selamanya. Sama dengan mertua aja seperti itu. Makanya kalau kan asal-asal kena nawa, dari awal sahabat, yang tak mau, ayalah yang ya. Jangan sampai waangnya. Dan itu ada kisahnya dalam sejarah, lupa apa kisahnya. Ayahnya Cinan Jokinan itu. Anaknya Cinan Jokinan itu. Tiba-tiba melamar. Dia galak lah keluarga orang tu. Apa coro kan? Nyesal tak tentu lah. Nya tak tentu ayah, tak tentu anak melamar. Anak tak tentu ayah melamar. Dia nyale sama cerita. Sama cerita. Cuma tak sabun di mana melamar kan. Ketika nak melamar. Ketika dia hantu, dah ayah ketampik calon menantu tu. Mak. Dia tadi. Bapa dia minta anak ngalah dia. Minta anak mengalah. Wang bujang boyong ni. Kalau ayah kalau nak temo sekali kau nak temo suaranya. Kalau lejo nak temo dia kan. Akhirnya ngalah anak. Fahamnya? Tapi kalau lah sekali akadnya jadi tua telo. Akhirnya turun ayat itu. No. Apa tu? Jadi baju je itulah tu. Nya memang Zaid itu kan mantan hamba sahaya. Zainab dari keturunan terpandang. Jadi agak sedikit ada kelas ke dalam masalah itu. Tapi ancak dibaca lah itu ya. Ancak jadi baca je lah. Yang joleh inyo cawai dah. Sudah itu sampai iddah Nabi ingin menikahinya. Nah, lalu Nabi merasa khawatir nanti apa kata orang. Lalu Allah sendiri yang menikahkannya supaya tidak ada lagi cerita-cerita masyarakat nanti. Wallahu a'lam. Maka turun ayat itu. Nah, wallahu taala alam. Wa iyyaka jazakallahu khairan. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiqul hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.